Dia dari C5, 6, 7, 8 itu akan gabung jadi satu, yang aninya ke sini, yang perjalanannya menuju ke sini, ya. Nervus medianus. Nah, nervus medianus, ya, maaf ya. Ini enaknya memang sebenarnya di bed ya, karena kita nggak ada. Kok aku pada pakai celana ya? Nggak mikir tadi. Seragamnya seperti ini. Jadi kan dari C5, 6, 7, 8 dia ke sana, setelah itu ke sini sampai sini. Sampai sini, ya, medianus. Sehingga nanti akan kita posisikan, kita bisa dari sini ya. Kaget tak ya kamu ya? Oke nih berarti. Kamu nih. Ya. Oke. Ya. Kita posisi dari sini, ya. Kita akan ulur nervus medianus. Pertama, nervus medianus kan di sini ya. Ini kita gerakkan ke ABD, fleksi, ekstensi. Kalau nyeri enggak? Langsung nyeri enggak? Enggak, aman. Ini tahap 1 yang Bumi bilang. Kalau ini posisi dia terulur, ya. Posisi dia terulur. Kalau dia terulur itu sudah enggak usah di ini, enggak usah di gini ya, enggak usah di tambah tes lagi, dia akan kesakitan, ya, gitu. Tapi kalau enggak, ya, kita bisa tambahkan depresi, ya. Depresi caranya kalau Anda narik itu susah, ini bisa kita tarik dulu, tarik depresi pol ya. Ini kita fiksasi di sini, otomatis dia akan depresi, ya. Anda kerasa ketarik, oke. Ini paha saya, tidak kelihatan ya, oke. Ini ABD, fleksi elbow, ekstensi, ya. Sakit? Kalau nggak sakit kita akan pastikan bawa ke ekstensi. Sakit? mulai Kerasa, ya. Kerasa ketarik ya, nggak sakit tetapi? Iya. Oke. Ya. Kalau Anda mau menambahkan lagi, gelengkan kepala ke arah, ya. Oke. Bukan begini tapi gini. Yes. Oke, saya tambahkan sakit? Sakit? Iya, mulai Ya. Terulur. Oke. Ini tadi sarafnya saya tes, ya. Saya dinamiskan, saya movingkan, ya. Kalau dia rasanya biasa, kesemut enggak? Enggak. Otot rasanya pegel apa enggak? Enggak, dia sudah balik lagi. Tadi ya, kalau dia sakitnya, dia lihat wajahnya, peringisan apa enggak? Kalau wajahnya peringisan, sakit, ya. Nanti semakin lama kalau dia mengalami iskemia, ini nanti sini rasanya kok jadi pegel ya, kok dilakukan enggak gitu. Karena ada iskemia. Ini terulur biasa, masih dalam batas normal karena sudah pada tahapan ketiga, ya. Oke. Untuk apa ini? saraf medianus. Medianus, ya. Yang kedua, ULTT 1A. ULTT 2A ini juga di medianus. Tetapi tidak hanya medianus yang kita curigai. Medianus, musculocutaneous, dan axillaris. Nah, ini tadi jelas dia medianus, ya. Karena flexus brachialis itu kan ada 5. Nanti tambahin medianus ini ya. Sini. Ya. Jadi ini bisa medianus, axillaris, dan musculocutaneous. Enak, ya. Caranya bagaimana? Maaf, Anda saya balik ke sini lagi. Oke. Ya. Kita posisinya dari sini, ya. Kita posisinya dari sini. Sama, ya. Nanti kepalanya begini. Ya, kepalanya begini. Tapi sebetulnya sih enggak Anda gerakkan gini dulu enggak apa-apa. Ini karena kita akan tahapan ketiga tadi loh, ingin memastikan kalau tambah saya stretch itu dia sakit apa enggak. Gitu ya. Ini enaknya tidak di sini ya, tetapi di back. Gitu. Oke. Sama ya, kita depresikan dulu. Nah, nanti ini kurang lebih 10 derajat, 90 derajat sama. Ini kita ekstensi. Ya. Oke.
Ini sebetulnya tak pakai ini. Kan kalau berdiri gitu ini saya tak giniin, ya. Tapi saya mau sebentar ini saya depresikan. Ini apa ini nah? Ini apa namanya? Nih, Paha ya. paha. Oke. Ya. Set. Terus saya posisikan dia depresi, oke? Ini sudah depresi, sudah terulur, nggak sakit tapi ya. 10 derajat, 90 derajat, supinasi, ekstensi. Ya, oke. Anda boleh handlingnya di sini. Gerakkan ke sana. Sakit? Sakit? Kerasa? Oke. Ya, saya kembalikan. Kalau Anda akan tambahkan ini bukan. Oke, ya. Oke. Sakit? Terasa? Sama ya? Oke. Tadi yang tak tes tadi yang ini ya? Sama ini sama enggak? Sama. Normal, nggak ada masalah. Gerakan bebas. Enggak. Otot-otot besar biar ini. Oke. Ototnya kerasa ini enggak? Kemeng itu? Normal. Ya? Normal. Ini tadi bisa kita, karena biasanya kok jadi kemeng ya, saya habis dilakukan gitu karena iskemia ya. Jadi yang ini tadi ini juga medianus sama ya, tetapi biasanya nanti disertai juga posisinya bedanya hanya ini aja. Kalau tadi kan 90 derajat ya, mungkin juga aksilaris, mungkin juga musculocutaneous, tapi sama ya. Dia kecenderungannya kalau yang namanya medianus itu mesti dari C5 sampai ini. Nanti kalau Anda lihat flexusnya, itu kan gabungnya lebih banyak, berbeda dengan ulnaris yang hanya satu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mau dipraktekkan dulu atau saya lanjut yang radialis dan ulnaris? Lanjut ya. Oke. Radialis ya, radialis. Radialis itu kecenderungannya di sini. Hampir sama ya. ABD terus pronasi gimana? Gini ya. Terus menggenggam, squeeze. Lihat handlingnya. Ini pronasi saya gerakkan set ke sana. Ya, oke. Posisi menggenggam. Kalau tadi kan ekstensi, sekarang fleksi. Dan agak diangkat ke sana, ya, karena nanti akan ke radialis ini. Pronasi, squeezing atau fleksi. Oke. 9 ABD, 90 derajat. Nyeri enggak? Enggak, normal, ya. Ini sebenarnya sudah kita ulur, posisi dia itu sudah terulur. Kalau dia ada gangguan, ini nyeri. Kalau udah nyeri, kesakitan, meringis, jangan dilanjutkan ke tahap kedua, ya. Kalau tidak sakit, kita akan memastikan lagi sama depresikan. Ini agak susah ya. Saya depresikan set, saya ganjel, oke, ya, oke, ya. Nyeri? Oke, saya gerakkan ke sana. Nyeri? Terulur, oke. Radialnya ya? Iya. Ya, radialnya. Pas sekali. Kalau Anda tidak yakin kepalanya di ini, oke. Saya ulur. Set. Terulur, oke. Ya. Oke, hanya terulur biasa, nggak apa-apa. Yuk digerakkan bebas. Oke. Gimana? Otot-ototnya enggak ini? Enggak. Normal. Ya, jadi kalau terulur wajar ya. Kalau begini diulur kan normal wajar. Tapi kalau sampai lihat wajahnya ini kok nyeri ya, itu iritasi. Positif. Ya. Gitu. Itu apa ini tadi? Radialis. Terakhir adalah ulnaris. Ya, ulnaris. ULTT 3. Atau ini ada juga ya yang mengatakan ULTT 1, ULTT 2, ULTT 3, ULTT 4 gitu juga ada sih. Saya enggak. Ini ya, yang penting nanti prakteknya betul. Ya, yang penting prakteknya betul. Oke, sekarang balik ke sana lagi. Ya. Oke. Yes. Ini juga dia ya, di bed ya, idealnya di bed. Ulnaris, ulnaris, ulnaris. Ya, ulnaris. Ulnaris, 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 ulnaris.
khas sendiri ya, dia nggak sampai ke C45, 6, 7, tapi dia C8 dan toraca 1. Yang kemarin Anda lihat ya di sensorisnya, dia akan menginervasi di sini, ya, di sini. Nah, ini bisa kita lakukan sama ya, posisinya 90 derajat, 90 derajat tapi supinasi, ini ya, ke sana terus digerakkan ke sana, ya, ekstensi kan sini, ini sama tapi ini disanakan, ya, disanakan di ulnar deviasi dalam posisi supinasi, ya, oke, set begini ya, oke, 90, sakit, enggak, oke, ini kita provokasi lagi, ya, ini kita depresikan sebentar, saya depresikan, set, ini udah depresi, udah terulur ya, oke, supinasi, ekstensi, lateral, ya, oke, gerakannya lemas saja, oke, lemas, gerakannya menuju telinga, sakit, oke, bagus sekali, kepalanya oke, sakit, terulur di mana? Jendek? Iya, oke, ya, normal. Ada pertanyaan? Enggak. Nanti dipraktekkan ya. Oke. Jadi ada 3 tahap. Kalau Anda sudah dalam keadaan terulur kok, starting posisinya kan terulur nih, ya, Anda ulur. Kalau udah sakit, dia pringisan, jangan dilanjutkan. Tapi kalau kok agak ini ragu-ragu ya, lanjutkan stretch. Kok agak ragu-ragu lagi ya, kontralateral, gerakan kepala. Oke. Oh, masih. Sekalian itu untuk yang upper ya. Untuk yang upper. Lalu yang lower bagaimana? Ya. Yang lower, straight leg rising itu Anda tahu lah ya. Tahu ya, ini populer sekali. Ya, Ya. Anda tinggal ke sana aja. Ini untuk mengetahui nervus sciatica. Sciatica itu dari ada yang L4, ada yang L5, kebanyakan L5 ya, L45 gitu lah ya. L45, S1, S2, S3. Ya. Nah, khas sekali pada saat kita lakukan semacam ini, dia akan terasa nyeri dan nyerinya menjalar di grade 30 sampai 70. Ada juga yang mengatakan 30 sampai 70. Sakit? Oke, ya. Sciatica. Ya, sciatica itu di sini. Yang kedua, selam tes. Tahu enggak selam tes? Sudah pernah? Ya, duduk ini kalau ini. Ya, duduk di kursi. Apa? Oke. Selam tes. Oke. Ya, ini taruh sini aja, belakang, pol. Ya. Ini pol. Fleksi. Leg. Pol. Ya. Terus ini begini gerakan ke sana. Luruskan. Sakit enggak? Iya. Hanya terulur aja, tapi kalau sampai mak sengkring enggak strong ke sini. Positif. Ya. Gitu. Terakhir apa itu? Ronnie band, pron. Itu masih sama ya. Itu tadi untuk spinal cord ataupun sciatic nerve. Kalau spinal cord kan dia gangguan pada medula spinalisnya. Tetapi kalau sciatic nerve itu yang keluar tadi ya, yang keluar. Jadi L4, 5, S1, S2, S3. Nanti kalau ada apa-apa ya Anda treatmentnya di situ. Terakhir pron. Femoral nerve itu dari L berapa?
L2. L2 kan sampai ke sini. Masih ingat? Ingat. L2, Iya. L3 sini sedikit di sini. Iya. Jadi L2, L3. Kalau ini nanti positif berarti nanti Anda kalau mau main apa namanya TENS, electrical stimulasi PET itu taruhlah di L2, L3. Ya, jangan L1 karena L1 itu tidak sampai ke sini, dia hanya sampai sini. Jangan juga L4. Karena kenapa? Nanti jatuhnya di sini. Ya, karena L4, L3 ya itu mulai L3 ya, mulai L3 L4 dia mulai ke sini terus ke sana. Apalagi kalau semakin bawah dia semakin ke belakang. Ya, makanya tadi Bu Umi bilang kalau nanti kita ketemu ternyata ini positif berarti PET elektrodenya atau gapingnya atau heatingnya atau masasnya ada di L4, L5 minimal atau di bawahnya. Ya, gitu. Oke. Ini biasa ya, posnya biasa karena dia ada di sini maka ini akan kita ulur. Kita ulur. Ya. Jadi ini di like. Anda lihat ini ya. Lihat sini, pada saat kita ulur dia ada naik enggak? Iya. Kalau dia ada naik berarti dan ini nyeri di sini positif. Naik aja berarti mungkin bukan nervousnya tapi ototnya memendek. Hamstringmu memendek. Ya. Tapi kalau dia, Bu, gimana Bu provokasinya? Anda tekan kalau dia naik. Kamu tahu ya, itu hamstringnya memendek atau sarafnya teriritasi. Tekan sana, gerakkan ke sana. Wow, lihat peringisan apa enggak? Ya. Kalau dia hanya ketarik saja di sini kemungkinan hamstringnya memendek. Tapi kalau ada iritasi seperti halnya tadi kita lihat radialis, medianus, ulnaris, kok nggak sengering ke sini? Positif. Ya, nyari menjalar mak sengkring gitu. Oh ini sakit. Anda turunkan ya, nanti kalau Anda ketemu betul-betul Anda lepaskan ke sana lagi dia hilang atau berkurang. Anda kesanain lagi, nyari lagi. Nah, jadi memang harus diuji ya. Pada saat saya kendorkan berkurang enggak keluhannya. Tapi kalau dikendorkan kok nyeri ini semakin bertambah, infeksi, inflamasi, itu Anda patut curiga. Terus dites Patrick dan kontra Patrick, jangan-jangan di pelvisnya. Nah itu diferensial diagnosa, gitu ya. Jadi menguji saraf itu harus kita posisikan terulur, tetapi juga kita kendorkan dengan tanda sign bahwa pasien nanti merasa lebih nyaman. Kita ulur lagi, dia tambah lagi, gitu caranya. Ya, tetapi kita longgarkan kok masih nyeri, nggak berkurang. Anda harus mikir ke diagnosa yang lain. Apakah ada pelvisitis misalnya? Gitu ya, karena nyeri di sini itu bisa nyeri sampai kemana-mana juga. Gitu. Oke, cukup. Oke, gitu ya. Ini untuk menegakkan diagnosa dengan pemeriksaan spesifik. Ini adalah pemeriksaan spesifik. Sensitivitasnya sampai 90-an. Ya, gitu. Oke. Ini Bariki besok ujian ya? Ini masih satu. Oh, masih satu. Apa? Oh ya sudah, oke. Ya, berarti ini dan ini pergerakan semua. Ya, oke. Enggak, maksud saya CPMK 2 itu kan rodok banyak, gitu lah. Nanti Asrin mulai rumuskan ini 1, 2, 3 itu banyak nanti. Anda harus belajar semua karena nanti akan saya pada saat ujian capaian CPMK 2 akan saya acak. Nanti sedino rampung nanti kalau semuanya. Ya, akan acak. Makanya Anda harus ini. Oke, silahkan dipraktekkan. Sebelum praktek ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, jadi teman-teman, penegakan diagnosa itu seperti ini sangat penting. Ya, Anda kalau ngerti diagnosanya asalnya ini kenapa bisa terjadi seperti ini, kalau nggak ngerti seperti ini akan buta. Ya, tapi kalau ngerti seperti itu, Anda bisa, kok nggak bisa ya, berarti gini-gini itu mencari treatment itu mudah, mencari intervensi itu mudah. Gitu. Oke, silakan Pak. Kalau ada pertanyaan.
Berarti kalau enggak kayaknya nanti berkelompok deh. Di sini mungkin sini 1, sini 2, sini 3. Sini bisa enggak ya? Oke lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dibagi 9